Halo, di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memulihkan cadangan di Samsung Galaxy S25 Plus. Oke, jadi pada dasarnya ada beberapa opsi untuk memulihkan cadangan, jadi saya akan menunjukkan semua opsinya kepada Anda. Kita akan mulai dengan menggunakan perangkat lain. Jadi seperti yang Anda lihat, saya telah mereset ponsel S25 Plus saya, dan sekarang kita hanya perlu mengaturnya. Jadi pertama-tama mari kita pilih bahasanya. Oke, bahasa Inggris United Kingdom. Di sini kita bisa klik berikutnya di sini untuk ditinjau. Kita perlu menyetujui kebijakan privasi ini. Sebenarnya Anda hanya perlu memilih yang pertama, tapi jika mau, Anda bisa setujui semuanya sekarang, cukup klik berikutnya. Dan sekarang, pengaturan mudah dengan perangkat lain sudah ada di ponsel ini. Kita sudah memiliki informasi tentang koneksi. Sekarang, ya, mari pilih Galaxy atau perangkat Android lainnya dan klik di sini untuk pengaturan. Oke, sekarang kita perlu memindai kode QR dari telepon ini. Oke. Sekarang kita perlu memverifikasi. Jadi gambarlah pola dari ponsel Anda yang lain. Dan sekarang kita harus menunggu. Oke, menyiapkan ponselmu. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit, jadi harap bersabar. Jangan khawatir, ini hanya butuh waktu. Oke, sekarang kita telah terhubung ke jaringan seluler. Kita bisa melakukan ini dengan memindai kode QR mulai dari paket seluler, atau kita bisa mengaturnya nanti di pengaturan. Jadi itu yang akan saya pilih sekarang. Opsi terakhir, dan sekarang kita bisa menyalin data dari perangkat Android Anda. Ya, kita ingin ini, jadi mari klik berikutnya. Mari setujui persyaratan ini. Smart menggunakan izin ini. Membutuhkan izin, mikrofon, kalender, riwayat panggilan, kontak, perangkat terdekat, notifikasi, foto dan video, SMS, dan juga kamera. Jadi mari kita klik izinkan. Dan sekarang mari kita pilih antara nirkabel atau kabel. Ayo pilih. Mari kita bahas yang nirkabel untuk saat ini, hanya untuk menunjukkannya kepada Anda. Oke, dan sekarang prosesnya telah dimulai pada Samsung Galaxy S25 Plus. Sekarang kita perlu menunggu hingga mencapai 100%. Oke, udah selesai. Dan sekarang kita perlu memilih data yang akan ditransfer. Kita dapat memilih segalanya. Kita juga bisa melihat memorinya, yaitu 3,5 GB, sekitar 3 menit. Akan memakan waktu 2 menit. Selesaikan transfernya. Atau juga kita bisa memilih hanya panggilan, kontak, dan pesan. Ini akan memakan waktu sekitar 1 menit dan ukurannya 50 MB. Atau jika Anda mau, Anda bisa memilih mode custom. Jadi saya akan memilih hanya panggilan. Mari klik berikutnya. Proses transfer telah dimulai, jadi sekarang kita perlu menunggu lagi. Oke, di sini kita dapat mengatur biometrik, pengenalan wajah, atau sidik jari. Namun untuk saat ini, saya akan melewatkannya. Seperti yang dapat Anda lihat sekarang, kita telah selesai dengan telepon ini. Kita tinggal klik selesai, dan kita tidak memerlukan telepon ini lagi. Sekarang klik OK. Sekarang kita memiliki layanan Google. Di sini Anda dapat mengaktifkan penggunaan lokasi atau mengizinkan pemindaian. Selain itu, kita juga memiliki pemeliharaan perangkat. Kita bisa mengaktifkan pengiriman data penggunaan dan diagnostik, menginstal pembaruan dan aplikasi. Dan sekarang cukup klik terima. Di sini juga Anda dapat mengaktifkan cadangan. Jadi saya juga akan melakukannya. Sekarang cukup klik berikutnya di sini, lalu pilih browser. Saya akan memilih Google Chrome dan Google sebagai mesin pencari default saya. Sekarang kita punya beberapa opsi. Kita tidak perlu mengaktifkannya sekarang. Kita bisa melakukannya nanti di pengaturan. Dan sekali lagi kita masuk ke proses menyiapkan ponsel Anda. Sekali lagi, mungkin aja. Ini mungkin memakan waktu beberapa menit, jadi mari kita bersabar. Tapi kali ini tidak memakan waktu lama. Sekarang cukup klik berikutnya, dan di sini kita punya Bixby. Kita juga dapat mengklik berikutnya. Anda juga dapat menggulir dan mengeklik berikutnya. Juga di sini, setuju. Sekarang kita pilih mode tampilan kita klik berikutnya, dan sekali lagi, mari kita tunggu.
Oke, dapatkan aplikasi yang direkomendasikan, aplikasi akan diunduh saat Anda terhubung ke Wi-Fi. Jika Anda ingin masuk ke sini, Anda dapat mengaktifkan aplikasi tersebut atau cacat. Dan itulah yang akan saya lakukan sekarang. Saya akan menonaktifkan semuanya. Sekarang, saya tekan klik berikutnya dan sekarang semuanya sudah siap. Anda bisa klik beranda. Dan pada dasarnya begitulah cara Anda memulihkan cadangan menggunakan Smart Switch. Kita juga bisa melihat ini dibilah. Seperti yang Anda lihat, transfer data Smart Switch telah selesai. Ketuk di sini untuk melihat hasilnya. Hasil transfer data, 50 item, 50 MB, pesan serta panggilan dan kontak telah berhasil dipulihkan. Kita bisa klik berikutnya. Kita bisa klik selesai. Dan itu adalah opsi pertama. Oke, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda opsi kedua. Sekali lagi kita berada di salin aplikasi dan data. Sekali lagi kita klik berikutnya, tapi sekarang kita tidak bisa gunakan perangkat lain. Jadi itulah yang akan kita pilih dan sekarang mari kita tunggu sampai layar pemuatan ini hilang. Oke, dan sekarang kita pada dasarnya akan memulihkan cadangan menggunakan akun Google. Selain itu, jika Anda tidak tahu cara membuat cadangan, kami memiliki video ini di saluran kami. Jadi jika Anda mau, Anda dapat mencarinya dan kemudian Anda akan tahu cara membuat cadangan. Jadi sekarang saya akan masuk ke akun Google saya, jadi izinkan saya memperhatikan. Oke, sekarang saya berhasil masuk. Namun harap diingat juga bahwa Anda harus masuk ke akun yang sama dengan akun yang digunakan untuk membuat cadangan. Itu sungguh penting. Jadi jangan lupa kata sandinya. Sekarang cukup klik berikutnya, klik di sini setuju. Di sini untuk mendapatkan info akun Anda. Jadi sekali lagi kita perlu menunggu sebentar. Dan sekarang kita telah memulihkan data dari perangkat lain, kita bisa di sini juga pilih perangkat-perangkat lain yang tersedia dan sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini. Jadi di sini saya memiliki cadangan S25 Plus yang telah saya buat sekitar 1 jam yang lalu dan saya akan memilih opsi ini sekarang juga. Cukup klik berikutnya. Kita perlu mengonfirmasi layar kunci dari ponsel kita sebelum melanjutkan, jadi tolong juga ingat kode yang sedang Anda gunakan di ponsel itu. Jadi saya akan mengetikkan kode layar kunci saya. Dan di sini kita bisa memilih apa yang ingin dipulihkan. Kita bisa memilih aplikasi, kontak, pesan SMS, pengaturan perangkat, riwayat panggilan. Itu terserah Anda. Anda bisa mengaktifkan apapun yang Anda inginkan. Jadi misalnya saya hanya ingin memulihkan semuanya kecuali aplikasi. Sekarang saya klik restore dan proses pemulihan data telah dimulai. Jadi, dan itu sudah selesai karena konteks tidak memakan terlalu banyak ruang penyimpanan. Sekarang di sini Anda dapat memilih cara melindungi ponsel Anda. Anda dapat memilih kata sandi, PIN, pola, sidik jari, atau pengenalan wajah. Namun untuk saat ini, saya akan melewatkannya. Saya akan klik lewati saja. Di sini di layanan Google lagi Anda dapat mengaktifkan untuk menggunakan lokasi, mengizinkan pemindaian. Dan kirim data penggunaan serta diagnostik. Lalu sekarang klik terima di sini. Anda juga bisa langsung mengaktifkan cadangan sekarang. Dan itu akan mencadangkan foto, video, serta semua data perangkat. Jadi saya pun akan mengaktifkannya sekarang. Lalu kita perlu mengatur browser kita. Jadi saya akan memilih Chrome dan Google sebagai mesin pencari saya. Dan sekarang kita punya AI. Kita tidak perlu mengaktifkannya sekarang juga. Dan sekali lagi kita perlu menunggu sebentar. Sekarang kita dapat masuk ke akun Samsung kita dapat masuk menggunakan email Google, email atau nomor telepon, atau masuk dengan kode QR. Juga, jika Anda lupa kata sandi atau tidak mempunyai akun, Anda cukup klik di sini. Dan ini, Anda dapat membuat akun lupa ID atau lupa kata sandi, atau Anda juga dapat mengaturnya nanti di pengaturan. Dan itulah sebabnya saya akan memeriksa ini sekarang. Pilih ini untuk sekarang dan sekarang cukup klik lewati di dalam, di sini. Anda dapat memilih semua yang Anda perlukan untuk menyetujui informasi ini. Itu berasal dari suatu kondisi. Aktifkan layanan penyesuaian pada telepon ini. Dapatkan berita dan penawaran khusus pada ponsel ini. Meningkatkan iklan pribadi berdasarkan data dari ponsel ini. Sekarang klik saja setuju. Di sini juga klik setuju. Di sini Anda dapat memilih mode tampilan.
Saya akan meninggalkan yang terang sekarang, cukup klik berikutnya. Dan dalam beberapa detik telepon akan siap digunakan. Tapi sekali lagi kita perlu menunggu sebentar lagi. Oke, sekarang kita punya opsi untuk mendapatkan aplikasi yang direkomendasikan. Saya tidak menginginkannya untuk saat ini, jadi saya akan menonaktifkan ini. Opsi-opsi ini. Sekarang saya klik berikutnya. Seperti yang Anda lihat, semuanya sudah siap. Sekarang kita bisa langsung klik beranda, dan sekarang kita sudah selesai. Sekarang aplikasi-aplikasi diinstal. Dan proses itu berhasil dengan baik. Oke, sekarang saya akan menunjukkan pilihan lainnya. Jadi mari kita lanjutkan berikutnya. Jadi sekarang kita akan menggunakan Samsung Cloud untuk memulihkan cadangan kita. Jadi pertama mari kita langsung ke pengaturan. Di sini kita dapat dengan cepat mengetikkan backup seperti ini, masuk ke akun dan melakukan backup dan data. Sekarang kita punya Samsung Cloud dan tinggal klik restore data. Dan sekarang, seperti yang bisa Anda lihat, kita sudah punya cadangannya. Cadangan terakhir dibuat pada pukul 4 sore di ponsel ini. Sekarang, cukup klik saja. Tapi pertama, kita perlu memperbarui Samsung Cloud kita. Jadi, mari kita tunggu sebentar. Oke, kembali ke proses restore data. Pada perangkat Samsung S25 ini, Anda cukup mengklik tombol restore, kemudian klik install, dan sekarang proses pemulihan datanya akan segera dimulai lagi. Oke, sekarang aplikasi-aplikasinya masih dalam proses pemasangan. Sekarang kita sudah sekitar 40% dari proses ini, jadi mari kita tunggu sampai selesai. Proses ini selesai. Dan oke, sekarang kita cukup klik selesai. Juga di sini kita bisa mengosongkan sebagian ruang di Samsung Cloud. Jika mau, kamu bisa klik hapus, tapi saya akan melakukannya nanti. Dan sekarang cadangan telah berhasil dipulihkan juga. Oke, dan sekarang saya akan menunjukkan opsi terakhir. Jadi, sekali lagi, kita perlu masuk ke akun dan cadangan, dan sekarang mari kita klik pada penyimpanan eksternal. Klik lanjutkan di sini, dan klik izinkan. Seperti yang bisa kamu lihat, cadangkan dan pulihkan. Untuk mencadangkan atau memulihkan, masukkan kartu SD atau hubungkan perangkat penyimpanan USB, lalu coba lagi. Di sini saya punya USB dengan kartu SD. Sudah terpasang ya, jadi saya akan menghubungkannya ke ponsel sekarang. Dan sekarang, seperti yang bisa kamu lihat, kita bisa mencadangkan ke atau memulihkan dari penyimpanan USB ini. Jadi itulah yang akan saya lakukan. Saya cukup klik, dan sekarang tunggu sampai prosesnya selesai. Dan sekali lagi, kita bisa memulihkan semuanya. Atau hanya panggilan, kontak, dan pesan saja. Di sini saya akan pilih semuanya, karena tidak memakan banyak ruang. Oh, klik berikutnya, prosesnya dimulai dan seharusnya selesai dalam beberapa detik. Oke, sekarang kita sedang mengatur data transfer Anda. Kamu tahu, aku tadi tidak punya banyak waktu untuk memberitahu kamu itu apa. Namun seperti yang Anda lihat, itu telah memulihkan hasil. 18 item, 2 MB. Kita tinggal klik berikutnya, semua sudah beres. Kita bisa klik selesai, dan itu saja semua pilihannya. Cara mengembalikan cadangan pada Samsung Galaxy S25 Plus. Jadi jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, komentar, dan berlangganan.